Belajar Kitab Wahyu bagian pertama. Secara tradisional, kita menganggap Rasul Yohanes sebagai pengarang Kitab Wahyu. Ya, Rasul Yohanes, saudara Yakobus, putra Zebedeus, dan murid yang dikasihi Yesus. Sejumlah upaya telah dilakukan untuk mempersoalkan kepengarangannya, tapi tidak ada bukti yang sepenuhnya meyakinkan. Benar, Kitab Wahyu sendiri tidak menyebut Yohanes yang mana, tetapi sang pengarang menyatakan bahwa ia diasingkan ke Pulau Patmos demi Kristus. Ia juga menyapa jemaat-jemaat di Asia Kecil dengan otoritas yang tidak dipertanyakan. Hal-hal ini hanya dapat diterapkan pada Rasul Yohanes. Kesaksian bapak-bapak gereja dari sekitar tahun 150 Masehi hampir seragam dalam mengakui Rasul Yohanes sebagai pengarang Kitab Wahyu. Di antara bapak-bapak gereja yang menerima kepengarangan Yohanes adalah Papias tahun 150 Masehi, Justin Martir 160 Masehi, dan Irenaeus 180 Masehi. Yang menarik, Irenaeus adalah murid Polikarpus yang wafat sebagai martir di usia senja pada tahun 155 Masehi. Adapun Polikarpus itu adalah murid Rasul Yohanes. Karena itu, keterangan Irenaeus memiliki nilai yang istimewa. Kapan Kitab Wahyu ditulis? Berbagai waktu penulisan telah diajukan. Banyak sarjana mengusulkan tahun 68 Masehi. Bila kita dapat mengabaikan bukti dari tulisan-tulisan para bapak gereja, usulan tersebut kedengaran masuk akal. Rujukan pada kota suci, Wahyu 11 ayat 7 misalnya, telah dianggap mengindikasikan bahwa Kitab Wahyu ditulis sebelum keruntuhan Yerusalem. Namun, Irenaeus yang hidupnya tidak begitu lama atau yang hidup tidak begitu lama dari masa Rasul Yohanes mengatakan bahwa Wahyu muncul nyaris sejaman dengan generasi kita sendiri menjelang akhir pemerintahan Kaisar Domitianus. Irenaeus juga menambahkan bahwa otoritasnya adalah orang-orang yang telah melihat Rasul Yohanes. Sangat mungkin yang dimaksudnya adalah Polikarpus dan Papias. Domitianus sendiri memerintah dalam kurun waktu 81 sampai 96 Masehi. Karena itu, bukti terbaik menunjuk pada tahun 96 Masehi sebagai waktu penulisan yang terdekat dengan Kitab Wahyu. Kitab Wahyu ditulis untuk menguatkan kaum beriman agar tetap setia dalam Kristus di hadapan dunia yang sedang memusuhi mereka. Di bawah penganiayaan Domitianus, mudah sekali orang jatuh ke dalam pesimisme berkenaan dengan masa depan gereja. Orang-orang yang kecil hati tak ayal lagi mempertanyakan bagaimana gereja dapat menahan pukulan-pukulan telak yang dilancarkan oleh negara Romawi. Di tengah kegalauan itu, datanglah Kitab Wahyu yang memanggil kaum beriman untuk tegak berdiri bagi Kristus, karena peperangan ini adalah peperangannya.
Kemenangan Tuhan adalah suatu kepastian. Penghakiman-penghakimannya atas kuasa-kuasa jahat akan sangat dahsyat. Karena Allah masih akan membenarkan maksud dan rencananya dalam sejarah. Kitab Wahyu syarat dengan doksologia yang jaya dan puji-pujian kepada Allah yang agung. Tuhan Yesus Kristus memandang cocok bahwa sebagian terbesar dari kitab yang bertujuan untuk menguatkan umatnya ini ditulis dalam gaya apokaliptik. Itu berarti kitab Wahyu syarat dengan simbolisme dan sosok-sosok yang fantastis. Bila dipahami dengan benar, semuanya itu menyajikan kebenaran-kebenaran spiritual yang agung. Kristus sang penakluk misalnya dilukiskan dengan sebilah pedang tajam di mulutnya dan menginjak-injak kilangan anggur murka Allah. Lihat Wahyu 19 ayat 15. Dalam semua simbolisme, poin utamanya adalah idea atau gagasan yang ingin disampaikan pengarang, bukan simbol material yang membungkusnya. Ketika sosok-sosok terlalu samar, sang pengarang kadang-kadang berhenti sejenak. Ia mengindikasikan idea atau gagasan apa yang dimaksudnya. Misalnya, 7 kaki Dian dalam Wahyu 1 ayat 12 kemudian dijelaskan sebagai 7 jemaat Kristen dalam Wahyu 1 ayat 20. Binatang buas yang sangat mengerikan dalam Wahyu 13 kemudian dikatakan merepresentasikan seorang manusia. Jadi, makna yang sebenarnya dari suatu simbol adalah makna yang dimaksud oleh sang pengarang. Maka kita tidak perlu mencari penjelasan lain yang mungkin kita anggap menarik atau masuk akal. Dalam pada itu, oleh karena simbolisme kitab Wahyu tidak mudah dipahami, kita harus mengungkapkan pandangan-pandangan kita dengan rendah hati, juga dengan kasih dan kemurahan hati kepada mereka yang berbeda dengan kita. Ada berbagai tipe penafsiran kitab Wahyu. Lazimnya kita mengenal 4 aliran utama: preteris, futuris, historis, dan spiritual. Ada juga yang merasa cocok untuk menganut suatu campuran dari 2 atau 3 aliran pemikiran. Tampaknya memang ada unsur-unsur kebenaran pada masing-masing aliran penafsiran. Penafsiran preteris berpandangan bahwa penglihatan-penglihatan kitab Wahyu merujuk pada peristiwa-peristiwa dan orang-orang pada zaman sang pengarang. Kejahatan-kejahatan yang dimaksud adalah penyembahan kepada Kaisar Romawi dan penganiayaan yang dilakukan sang kaisar terhadap orang Kristen. Penafsiran futuris mengklaim bahwa kitab Wahyu seluruhnya atau sebagian terbesar berkata-kata tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, yakni kedatangan kembali Tuhan Yesus dan peristiwa-peristiwa yang mengiringinya. Penafsiran historis mengklaim bahwa kitab Wahyu memberikan sebuah tinjauan tentang peristiwa-peristiwa utama sejarah sejak zaman pengarang hingga akhir dunia. Sedangkan penafsiran spiritual berpandangan bahwa kita tidak usah mencari dalam kitab Wahyu rujukan-rujukan pada peristiwa-peristiwa spesifik atau orang-orang tertentu, baik di masa lalu maupun di masa depan. Alih-alih, menurut aliran ini, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip fundamental yang ingin disampaikan oleh beragam penglihatan yang disajikannya. Masing-masing dari 4 tipe penafsiran ini harus dikaji dengan saksama, baik kekuatan maupun kelemahannya. Sebaiknya kita tidak terburu-buru mengikatkan diri kita pada salah satu di antara keempat tipe tersebut sebelum kita mengkaji dengan seksama keseluruhan berita wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebelum membaca uraian tentang kitab Wahyu, hendaklah kita juga membaca dengan saksama
kitab Wahyu itu sendiri.